Viewers, aku Divya. Dan aku Markus, kembali di acara PSBB Perbincangan Singkat bareng Broadcaster. Oke, pada tanggal 3 Mei lalu kita memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hari peringatan ini diadakan untuk menyuarakan kebebasan pers dan mengingatkan pemerintah bahwa terdapat hak kebebasan berekspresi yang harus diperjuangkan. Nah, seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan dapat memudahkan para jurnalis untuk mempublikasikan berita. Seorang jurnalis memiliki peranan penting dalam menggali fakta, menghimpun berita, dan menyebarkannya ke masyarakat umum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berita yang beredar di media massa seringkali tidak sesuai faktanya atau hoax dan justru mencoreng citra dari para jurnalis itu sendiri. Citra jurnalis seringkali dinilai bias dan memicu kontroversi masyarakat, apalagi jika ia menuliskan berita yang sensitif. Karena itu, para jurnalis seringkali terkena cyberbullying ataupun perilaku yang tidak elok lainnya. Nah, untuk merayakan Hari Kebebasan Pers Dunia ini yang diadakan pada tanggal 3 Mei setiap tahunnya, di episode PSBB kali ini kita akan mengajak smart viewers untuk berdiskusi dengan narasumber kita yang pasti keren-keren banget nih. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang jurnalis dan mengetahui apa aja yang dirasakan oleh seorang jurnalis selama mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, tapi sebelum kita sambut para narasumber kita yang pastinya keren-keren banget, aku mau ingetin lagi untuk smart viewers yang belum subscribe YouTube Binus TV Club atau belum follow Instagram kita, jangan lupa di-subscribe dan di-follow dulu ya, supaya nggak ketinggalan keseruan-keseruan lainnya. Sebelum mengundang narasumber kita, aku membacakan sedikit profil singkat dari KBK dulu nih. KBK adalah seorang content creator strategis di narasi, tetapi dulu KBK juga pernah berperan sebagai jurnalis di net selama 6 tahun loh. Kalau Kak Alvina, siapa sih Divya? Oke, aku mau kasih tahu tentang siapa sih Kak Alvina itu. Nah, Kak Alvina merupakan mahasiswa dari Universitas Jember dan mengambil jurusan Teknologi Industri Pertanian. Kak Alvina juga pernah menjabat sebagai pemimpin umum LPM Manifest FTP UJ loh, dan saat ini ia sebagai Biro Umum Nasional dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI pada tahun 2021. Wah, banget nih. Kalian pengen banget gak sih menggali lebih dalam tentang pers dan dunia jurnalistik? Kalau gitu langsung saja kita sambut kedua narasumber kita yang keren-keren banget, Kak Beka dan Kak Alvina. Halo, apa kabar nih pada malam hari ini sudah datang di sini? Baik nih, alhamdulillah. Puji Tuhan, baik. Oke, langsung aja kali ya Kak, kita mulai. Oke, yang pertama aku ada pertanyaan untuk KBK nih. KBK kan pernah bekerja di net selama 6 tahun dan sekarang sebagai kreator strategis di narasi. Bisa dong Kak ceritain sedikit tentang pekerjaan Kakak itu kayak gimana sih? Oke, kalau pekerjaan aku, kalau yang sekarang ini, aku sebagai kreator strategis itu di narasi adalah untuk ya mostly pekerjaannya adalah mengkondak para kolaborator yang ada di narasi untuk apa ya, untuk bisa masuk nih, maksudnya ikut untuk membuat konten di narasi gitu. Jadi aku yang membuat strateginya juga untuk mereka dan juga mendevelop mereka supaya skillnya juga bertambah gitu untuk mengerjakan konten-konten yang ada di narasi gitu. Nah, kalau dulu memang aku adalah seorang jurnalis, sebenarnya sampai sekarang juga sih, cuma mungkin karena di narasi itu enaknya adalah konten-konten kita itu harus berdasarkan apa ya bilangnya ya, masih memakai pilar-pilarnya jurnalistik gitu. Jadi kita juga bikin konten itu nggak sembarangan gitu ya. Nah, kalau dulu memang aku 6 tahun dari 2013 sampai 2019 aku memang terjun ke lapangan di net itu sebagai reporter dan juga kita sebutnya video jurnalis. Jadi pegang kamera juga waktu itu gitu. Jadi ya pekerjaannya ya seperti jurnalis-jurnalis yang kalian lihat lah gitu. Oke, multi-talent banget ya Kak. Dan keren banget sih bisa kerja di net dan sekarang di narasi gitu. Setuju ya Markus? Setuju banget. Nah sekarang gue mau nanya nih kepada Kak Alvina. Kak Alvina ini kan bergabung di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia dan sekarang peran kakak adalah jadi biro utama di sana.
Boleh jelasin sedikit tentang yang namanya PPMI dan apa sih peran kakak lebih detail di sana? Boleh? Oke, jadi selamat malam Markus dan juga Divya dan juga Kak Beka. Jadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia itu sebuah wadah yang menghimpun teman-teman pers mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Indonesia gitu. Jadi mereka ini punya ideologi yang sama, yakni membela kaum yang tertindas. Itu salah satu yang dibedakan antara jurnalis umum dan juga jurnalis pers mahasiswa kayak gitu. Nah, kalau pers mahasiswa sendiri di sini mereka ideologinya masih sangat idealis sekali ya, menurutku idealis sekali. Terus mereka cenderung independen gitu dan tidak tidak ditunggangi oleh suatu kepentingan. Mungkin kan kalau mungkin jurnalis umum mereka ada mungkin sponsor dari mana itu yang mungkin bisa jadi mempengaruhi kinerja independensi sebuah media seperti itu sih. Jadi kalau pers mahasiswa ini punya tagline yang namanya mari saling berjejaring dan menguatkan seperti itu. Nah, kalau aku sendiri di pers mahasiswa ya jadi biro umum karena dulu pas masih kuliah awal-awal itu udah sempat jadi pemimpin umumnya dan sekarang naik ke tingkat nasional kayak lebih menghimpun banyak anak gitu, lebih ke administrasinya sih kalau aku kayak gitu. Waduh. Itu Markus. Keren banget nih Kak Alvina. Divya ada pertanyaan nggak nih untuk Kak Alvina? Oke, aku punya pertanyaan sih. Sebenarnya untuk keduanya sih, cuman aku mau nanya ke Kak Alvina dulu nih. Kakak itu kan latar belakangnya dari jurusan teknologi industri. Tapi apa sih Kak yang membuat kakak bisa tertarik untuk masuk ke dunia jurnalistik? Oke, jadi karena aku justru di kuliahnya di industri pertanian, aku lebih sering dengar isu-isu tentang lingkungan. Nah, dari situ menurutku jurnalistik itu sebuah jembatan yang bisa menghubungkan aku dengan isu lingkungan yang membuatku resah kayak gitu. Aku bisa menulis mungkin opini ataupun juga isai mengenai isu-isu yang ada gitu di sekitarku kayak gitu. Dan dari situ aku jadi bisa explore skillku lebih lanjut, kayak mungkin aku juga hobi fotografi dan fotografi jurnalistik itu juga masuk salah satu soft skill yang aku kembangkan gitu di dunia jurnalistik kayak gitu sih. Oke, keren banget sih Kak. Nah, untuk KBK sendiri apa nih Kak yang membuat Kakak tuh tertarik untuk terjun ke dunia jurnalistik? Oke, sebelumnya ini banyak loh teman-teman aku juga dari dulu ya, teman-teman jurnalis sampai sekarang sih sebenarnya kayak Alvina gini nih yang agak maksudnya maksudnya kuliahnya di mana, kerjanya di mana itu banyak banget. Dan itu yang membuat jurnalis itu justru semakin kaya sih. Jadi hebat Alvina. Oke, kalau kenapa aku tertarik di dunia jurnalistik? Oke, jadi kalau boleh bercerita, sebenarnya kebetulan papaku ini adalah seorang jurnalis juga di televisi swasta. Jadi tapi sekarang udah enggak. Nah, waktu itu aku sudah terbiasa dengan keadaan dia itu jarang pulang ke rumah gitu, atau pulangnya tengah malam atau bahkan pagi gitu. Jadi waktu kecil itu aku kayak bertanya-tanya pekerjaan papa apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi akhirnya sering ya dari kecil sebenarnya aku udah tanya-tanya bagaimana apa sih pekerjaan papa sebenarnya yang kayak gimana sih gitu. Nah, aku mendengar dia terus ngeliat juga dia bisa kemana-mana dan juga bisa bertemu dengan banyak orang gitu. Itu yang membuat aku jadi tertarik tuh. Cuma di tengah-tengah sebenarnya aku agak melenceng karena aku kayak lebih tertarik ke dunia broadcastingnya aja dibanding jurnalistik. Cuma kenapa aku jadi kecemplung itu karena juga aku diingatkan oleh papaku waktu itu, kamu mau kemana gitu. Jadi pada saat aku mendaftar ke NET itu di tahun 2013 lepas dari kuliah, aku diarahkan, loh kamu kalau misalkan emang mau jadi jurnalis ya jadi jurnalis. Waktu itu aku kayak kurang pede gitu dengan aduh kalau jadi jurnalis tuh jadi reporter kayaknya harus cantik, harus apa gitu ya. Dan harus bisa ini, harus bisa itu. Terus kalau mau jadi campersnya juga susah nih gitu kan. Tapi dengan dorongan akhirnya diingatkan lagi sama papaku waktu itu. Jadi akhirnya berkarirlah di dunia jurnalistik yang membuat aku jadi jatuh cinta gitu dengan
dunia ini gitu, karena bukan hanya apa yang aku beritakan itu bukan hanya untuk apa ya, maksudnya untuk dilihat aja gitu, uh, tapi bisa merubah sesuatu gitu, jadi bisa mengubah apa pikiran orang, atau mungkin bisa nyentil gitu pemerintah yang mungkin nakal-nakal gitu ya pada saat itu gitu. Wah, keren banget nih latar belakang dari kakak-kakak kita yang menjadi jurnalis nih. Nah, kakak kan udah jelasin nih latar belakang kakak atau apa yang membuat kakak tertarik di dunia jurnalistik. Nah, sekarang boleh dong kak kasih tahu kepada smart viewers di luar sana, apa sih peran seorang jurnalis itu? Mungkin dari Kak BK lagi, silahkan Kak BK. Oke, sebenarnya kalau peran dari jurnalis itu kalau kita by book ya, itu ini hal yang sebenarnya ditanyakan kepadaku waktu aku interview masuk net. Jadi sebenarnya apa sih perannya jurnalis yang ada di pikiran kamu gitu? Oke, kalau by book gini ya Pak, gini ya Mas, apa kita tuh jadi jembatan di mana ini ada pemerintah dan di sini ada apa namanya masyarakat gitu. Kita jadi jembatan di mana kita bisa ke atas dan bisa ke bawah gitu, maksudnya untuk memberitakan apa sih yang terjadi di atas, tapi kita juga kasih tahu nih yang di bawah tuh ada apa gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku justru kalau misalkan ada Mas Ponco yang nonton ya, ini aku statementnya dia itu sedikit merubah perspektif aku terhadap peran aku sebagai jurnalis, yaitu adalah kita ini harus memberitakan yang benar gitu, memberitakan yang benar tuh kayak gimana? Yang benar itu bukan, kan ada yang bilang bad news is a good news gitu. Nah, kalau dulu aku di sekolah lama ya, aku nyebutnya di sekolah lama tuh aku diajarkan untuk good news is good news gitu. Jadi apapun yang kita beritakan itu harus berdasarkan kebenaran, dan jadi peran kita di sini adalah memberikan apa ya namanya? Ya kebenaran itu kita harus kasih tahu nih ke masyarakat, kebenarannya seperti ini loh, ke pemerintah juga gini. Nah, ini harus kita seimbangkan bagaimana apa namanya supaya bisa selaras gitu, dan mungkin bisa mencapai perdamaian gitu ya dalam tanda kutip gitu. Kalau yang aku pelajari, dan ternyata memang seiring dengan berjalannya waktu, benar juga ya Mas gitu. Berarti seorang jurnalis itu harus benar-benar nyampaikan tentang fakta ya kayak. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Kak Alvina sendiri nih, yang berasal dari PPMI, apa sih peran dari jurnalis itu sendiri, Kak? Boleh dijelasin? Oke, makasih. Jadi apa ya, kurang lebih sama yang dijelaskan oleh Kak BK tadi. Benar banget kalau apa namanya peran jurnalis itu sebagai apa ya, selain lidah penyambung ya, lidah penyambung berita antara mereka yang mungkin tidak tersorot oleh pemerintah, tidak diperhatikan oleh pemerintah, itu bisa jadi disorot dan juga naik ke permukaan. Mereka bisa menyuarakan suaranya itu lewat berita yang kita peroleh tadi gitu, yang kita apa namanya, yang udah kita jadiin berita kayak gitu lah ya. Nah itu menurutku bisa apa namanya harus diolah dengan benar, karena kalau itu tidak benar malah bisa jadi bumerang untuk mereka yang tadinya apa namanya ingin kita angkat tadi kayak gitu sih. Itu aja sih, karena tadi udah dijawab lengkap banget oleh Kak BK kayak gitu. Kalau sama Kak BK. Oke, benar. Aku setuju banget sih sama jawaban Kak BK dan Kak Alvina. Jadi dia kalau menjadi jurnalis itu harus jujur ya, nyampaikan apa faktanya yang ada gitu pada masyarakat. Oke, selanjutnya nih, setelah menjadi seorang jurnalis pasti akan ada pengalaman-pengalaman kan. Apa sih pengalaman yang paling berkesan untuk kakak-kakak ini? Dari Kak Alvina dulu deh, boleh dijawab pengalaman paling berkesannya. Oke. Karena aku pers mahasiswa, jadi emang di sekitar kampus gitu ya, itu sering banget kejadian yang namanya ketika kita ada suatu isu, terus kita mau reportase gitu ya, itu pernah aku ditolak mentah-mentah oleh wakil dekanku gitu, terus baru juga ngetok pintu gitu, selamat siang Pak, kami dari Pers Manifest gitu, terus sorry saya nggak menerima tamu dari Pers Manifest kayak gitu dong, terus yang kayak, ya ampun nih Bapak kok bisa-bisanya gitu, kita belum ngomong kita mau ngapain gitu ya, itu udah ditolak mentah-mentah duluan gitu. Mungkin karena emang beberapa kali kita tuh mengadakan kayak investigasi gitu tentang mungkin dana di kampus, tentang kayak apa namanya infrastruktur di kampus yang nggak bener kayak gitu kan. Mungkin dia kayak, aduh males banget nih aku ngeladenin kayak ginian gitu.
Nah, yang kedua itu pernah diancam sama dosen mau di-cut nilainya kalau aku ngeberitain isu ini kayak gitu. Itu cukup menurutku cukup wah nggak bener nih kayak gitu kan. Tapi ya udahlah daripada ini nanti berkepanjangan, terus pemimpin redaksinya akhirnya juga bilang ya udahlah cut aja gitu. Ya udah akhirnya berhentilah di situ beritanya. Itu sih yang aku sayangin banget kayak gitu sih Kak. Harus kuat mental ya Kak berarti. Kalau dari KBK apa nih Bener pengalaman? banget. Ya, kalau dari KBK apa nih pengalaman yang paling berkesan selama menjadi jurnalis? Oke. Kalau ditanya berkesan, sebenarnya berkesan. Tapi aku salut loh sama Alvina. Memang jurnalis-jurnalis kampus kayak gini-gini tuh yang sebenarnya itu paling kritis. Dan memang kalian itu banyak menemukan dizolimi lah ya, gitu. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya kalau semuanya berkesan buat aku karena aku percaya semua yang aku kerjakan itu adalah juga belajar buat aku gitu. Tapi kalau berkesan nih paling ada dua lah ya, ada dua. Jadi yang pertama itu waktu demo 4/11, 2/12, aduh, itu sangat amat berkesan sama aku karena kebetulan yang paling ini yang 4/11 sih. Waktu itu aku jalan nih berdua. Aku camper saya kebetulan, aku jalan berdua cewek juga. Kita berdua cewek-cewek. Dan kita ditugaskan untuk menjaga rumah Ahok waktu itu. Menjaga ya gitu. Menjaga tuh bukan artinya kita berjagain enggak, tapi kita jagain di depan rumahnya. Dan sampai sana, dan itu aku shift siang. Jadi di pagi tuh udah rame kan mereka itu ada di MPR kalau nggak salah itu masanya. Jadi kita tuh cuma jagain aja. Mungkin kita kayak iyalah kita cewek-cewek gitu kan. Mungkin cuma ya mungkin ada apa sih di sini gitu loh. Udah tuh secara juga waktu itu rumahnya Pak Ahok sendiri, Pak Basuki Cahayapurnama, waktu itu sudah banyak banget polisi dan mereka itu berjaga di depan kompleknya, bukan di depan rumahnya lagi gitu. Jadi kita juga cuma di depan komplek. Jadi singkat cerita waktu itu kita aku udah sampai di sana, udah dapat bag, jagain ya gitu. Oke Mas gitu. Oke udah. Kita duduk nyantai jam 3 sore tuh nyantai gitu, ngelesehan gitu, ngobrol sama teman-teman sama anak-anak jurnalis lainnya. Kayaknya di sini kita enak nih habis ini gitu-gitu. Dan setelah itu ternyata jam 5 datanglah masa-masa itu yang nggak tahu dari katanya sih jadi demo itu kan nggak boleh di atas jam 6 ya. Jadi habis maghrib tuh mereka harus pulang. Jadi mereka itu ternyata datang dari gedung MPR ke rumah Ahok. Itu datang pakai motor yang digeber-geber, dan itu chaos banget. Dan aku di situ bukan heboh sih, maksudnya di situ pada saat itu aku sebagai cewek sebenarnya juga kayak merasa aduh gue bahaya nih gitu, masalahnya ini banyak kan cowok-cowok juga kan, dan mereka pada bawa motor-motor tuh bener-bener kayak bingung gitu. Nah itu parah banget. Jadi ternyata dari jam 5 sore sampai jam 8 malam itu kalau bisa kalian lihat juga beritanya waktu itu chaos banget di Penjernihan. Jadi dekat di Pluit di rumahnya Ahok dari Pak BTP dari kompleknya dia sampai ke Penjernihan itu ya, waktu itu kalau nggak salah ada penjarahan juga. Mereka katanya ada teriak-teriak lah, ini 98 lagi gitu. Waktu itu aku mendengar itu dan karena waktu itu nggak ada tim lagi, karena tim itu semuanya berpusat ke MPR, jadi cuma ada aku doang dan teman aku berdua. Akhirnya aku disuruhlah untuk ambil gambar di Penjernihan. Nyampe sana, sialnya adalah polisi itu sudah menembakkan gas air mata ke sini, dan aku datangnya dari sini. Jadi pas sampai sana ya, oke ya kalian tahulah bagaimana cerita selanjutnya. Ini kita udah gitu orang-orang maksudnya warga di situ nyarinya orang Metro sama orang TV One gitu. Mana nih orang Metro, orang TV One gitu. Dan aku kebetulan kan pakai baju biru ya, biru itu kan biru bedongker. Terus kita kayak dilihat-liatin gitu. Terus aku dikejar juga. Aduh itu parah banget. Dan ada teman aku juga anak detik.com kebetulan
motornya dibakar sama warga karena ya bilang ini jurnalis gitu. Dan aku waktu itu lari-lari sampai teteskan air mata gitu karena pedes banget. Itu kayak ini mau pulang, tapi dan kita nggak bisa pulang sampai jam 2 pagi karena ya itulah kondisinya chaos banget di penjernihan pada saat itu. Itu tanggal 4 November ya. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya yang paling berkesan sama aku itu waktu aku tim mudik, kebetulan waktu itu kita kayak baru mencoba yang namanya live dari handphone gitu. Jadi dulu tuh masih pakai kamera kan, terus kita baru live pakai handphone, dan itu aku jalan lagi cuma berdua sama teman aku. Sayangnya adalah aku terjebak di kemacetan Pejagan, di mana aku di sana berada di tol Pejagan itu selama kurang lebih almost 30 jam. Jadi aku dari Cirebon menuju ke Semarang itu harus lewat tol kan. Nah, sudah aku terjebak di sana. Tapi seru juga buat aku karena itu pengalaman yang menarik banget. Jadi itu aku harus live dari jam 5, ada dulu net 16, terus nyambung ke net 24, nyambung ke net 5, nyambung ke IMS waktu itu. Jadi itu aku nggak nonstop, udah gitu posisinya mobilnya bensinnya tinggal garis 2. Jadi kayak karena cuma berdua ya, jadi aku sebagai reporter kan juga harus mengurusi administrasi dan segala macam, jadi mikirin ini mikirin itu, jadi sangat berkesan lah buat aku. Gitu. Wah, menarik banget nih cerita-cerita dari kedua para pembicara kita ini, mulai dari meliput dosennya sendiri, terus diancam beberapa orang, terus harus benar-benar strong ya jadi jurnalis ya Kak ya. Strong, harus banget. Nah, ini Kak, pertanyaan terakhir. Apa sih peran atau kontribusi yang bisa kita berikan sebagai TV kampus atau mahasiswa untuk mengembangkan kondisi media atau jurnalistik di Indonesia? Dan apa pesan-pesan Kakak untuk para calon jurnalis di luar sana? Mungkin dari KBK lagi, boleh? Oke, peran atau kontribusi yang bisa kita berikan sebagai... Oke. Ini langsung aja kali ya, sekalian dengan pesan-pesan. Jadi, jadi kontribusi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita berikan untuk masyarakat dan juga bukan hanya masyarakat, tapi berbagai lapisan masyarakat, itu adalah ya kita memberikan ini aja sih, memberikan berita yang sebenar-benarnya, by fakta, jangan lupa, dan kata Mbak Nana itu juga yang sekarang jadi bos aku, itu jangan lupa untuk jadi dampak juga gitu. Sorry. Dan jadi pesan-pesannya juga buat adik-adik nih, calon jurnalis, selain harus strong, kalau katanya Markus tadi ya, harus strong, kalian juga harus bergerak tuh dalam artian jangan cuma oke, lo harus liput ini, ya udah cuma liput itu aja, tapi harus tahu juga, harus mengerti juga bagaimana kita ini sebagai jurnalis bisa bergerak untuk menggerakkan orang-orang gitu ya. Terutama mungkin agak susah dicol-col dikit adalah yang di atas gitu ya. Maksudnya yang di atas adalah yang ya para apa ya bilangnya, yang ada di pemerintahan lah ya gitu. Jadi jangan lupa kalian harus bergerak juga dan berdampak kalau katanya Mbak Nana gitu. Oke, berarti kita sebagai smart viewers harus berdampak nih guys. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Kak Alvina nih sebagai perwakilan dari PPMI, ada nggak pesan-pesan untuk para smart viewers atau jurnalis muda di luar sana? Oke, jadi aku lebih ke teman-teman jurnalis muda di luar sana. Jurnalis muda atau pers mahasiswa itu menurutku adalah orang yang bisa mereka jadi anjing pengawas. Kalau di kampus ya anjing pengawas kampus kayak gitu. Jadi ketika nanti ada suatu kebijakan ataupun apapun yang salah dengan kampus itu, ya jangan takut untuk bersuara-suarakan itu. Kalau kalian bingung, kalian punya solidaritas yang dinamakan Perhimpunan Pers Mahasiswa. Kalian nggak akan pernah sendiri kayak gitu. Dan buat pesan-pesannya buat semua orang yang mungkin mendengarkan dan melihat ini,
memperbanyak verifikasi, karena kan emang segala sesuatunya saat ini harus diverifikasi, karena emang hoax itu bertebaran di mana-mana dan itu bisa bikin banyak hal jadi chaos kayak gitu. Itu sih menurutku. Wah, Itu keren banget. Oke, wah menarik banget ya sharing-sharingnya dengan Kak Beka dan Kak Alvina. Kita jadi bisa belajar banyak banget nih Smart Viewers. Nah, sekarang kita masuk ke segmen KKN, Kepo-Kepoin Narasumber.